Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema Musa yang membela bangsa Israel dan ia pergi ke tanah Midian. Nah, saya ambil di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua ayat 11 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar dan mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir yang memukul seorang orang Ibrani. Seorang dari saudara-saudaranya itu, ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Israel itu dan disembunyikannya mayatnya di dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada orang yang bersalah itu, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Jawabnya, "Siapakah orang yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang-orang Mesir itu?" Lalu Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentu perkara itu telah engkau ketahui. Tetapi ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kepada kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit, menolong mereka dan memberi minum kepada kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka berkata, "Iya, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kepada kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia untuk makan." Lalu Musa bersedia untuk tinggal di rumah itu. Lalu diberikannya Rehuela Sipora, anaknya, kepada Musa. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Dari sini kita dapat belajar bahwa Musa itu
dipanggil untuk menyelamatkan bangsa Israel, dan ia seolah-olah pergi meninggalkan bangsa Israel dan pergi lari ke tanah Midian. Dari judul perikopnya saja, Musa membela bangsa Israel dan ia lari ke tanah Midian. Maka dari sini kita dapat belajar adalah peristiwa Musa ini dari pertamanya dibuang di sungai Nil, lalu ditemukan oleh putri Firaun yang sedang mandi. Ya, itu pertamanya Musa lahir, lalu anak itu kalau laki-laki dibunuh, lalu darahnya ditaruh di atas bubuhan lambang pintu seperti darah anak domba. Nah, berlanjut ke cerita berikutnya, Musa menjadi dewasa dan ia menjadi penerusnya Allah, yaitu supaya bangsa Israel ini dapat keluar dari tanah Mesir, dapat bukan jadi budak lagi, tetapi menjadi orang biasa yang selalu takut akan Allah. Dari perjalanan bangsa Israel melalui 40 tahun di padang gurun itu belajar bahwa hidup itu harus selalu takut akan Allah. Nah, dari cerita Musa membela bangsa Israel lalu ia pergi ke tanah Midian ini bertujuan untuk, di ayat yang ke-13 dikatakan, ketika keesokan harinya ia keluar, didapatinya 2 orang Ibrani berkelahi. Dan mengapa engkau memukul temanmu? Jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh kami sama seperti engkau telah membunuh orang Israel? Nah, Musa ini menjadi takut sebab pikirnya tentu perkara ini itu telah ketahuan. Nah, Musa ini adalah hakimnya, maksudnya sang pembicaranya, sang penerus, penyambung lidahnya Tuhan terhadap bangsa Israel, yaitu melalui 10 hukum Tuhan. Itu 1-4, perintah 1-4 itu bertujuan untuk hubungan kita dengan Tuhan vertikal, lurus, tegak lurus, dan horizontal itu perintah ke-5 sampai dengan 10. Horizontal itu gini. Jadi kayak model salib. Hubungan vertikal dengan Tuhan secara benar, membangun komunikasi yang intens, yang intim bersama Tuhan secara benar. Dari situlah kita dapat belajar bahwa hidup kekristenan ini adalah hidup yang sungguh-sungguh berarti dalam kehidupan orang percaya. Nah, di ayat yang ke-15, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Jadi Firaun ini bermaksud jahat untuk membunuh Musa, tetapi Musa itu melarikan diri dari hadapan Firaun karena dia merasa ketakutan. Karena Firaun ini berencana untuk membunuh Musa.
Musa itu melarikan diri di tanah Midian. Setelah dia lari cukup jauh ke sebelah timur di tanah Midian itu, lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Nah, suatu ketika itu ada imam orang Midian yang mempunyai 7 anak perempuan. Jadi mempunyai banyak sekali anak. Nah, orang Midian ini, imam Midian ini sedang menimba air untuk mengisi palungan-palungan untuk kambing domba. Jadi kambing domba ayahnya. Jadi imam Midian ini punya peternakan. Nah, imam ini disuruh ayahnya perempuan ini untuk mengelola kambing domba milik tuannya. Nah, tak lama kemudian datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Jadi rencananya Firaun itu ingin membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri ke tanah Midian. Setelah itu ia duduk di tepi sumur. Nah, orang imam Midian ini memberi minuman kepada kambing domba. Lalu Musa, nah intinya Musa itu adalah nabi yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel melalui 10 firman Tuhan yang dituliskan di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Salah satu contohnya itu di ayat yang ke 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri atau hambamu laki-laki, perempuan, lembu, keledai atau apapun yang dimiliki sesamamu. Jadi dari sini kita dapat belajar bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu selama diperbudak oleh Firaun, itu kita dapat belajar bahwa hidup kekristenan itu harus mengandalkan Tuhan, sebab kunci dalam kebahagiaan dalam hidup adalah tetap hidup takut akan Allah. Kedua, selalu melaksanakan rencana-rencana Allah dalam kehidupan kita. Oke, demikian saudara. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin.